dan atau mengunggah pernyataan saya ini melalui media sosial atau Facebook dan memohon kepada publik ataupun netizen untuk dapat menerima dan mengakhiri polemik ini. 5. Terima kasih atas kebijakan atau pengertian dan fasilitas semua pihak terkait, tokoh atau pengurus adat Desa Dharma Buana, pengurus harian para Parisada Hindu Dharma Indonesia, PH-PHDI Kecamatan Belitang II, PH-PHDI Kabupaten Okut, PH-PHDI Provinsi Sumatera Selatan, dan PH-PHDI Provinsi Sumatera Barat. Demikian surat pernyataan ini dibuat, dan saya tanda tangani secara elektronik bersama-sama para pihat atas dasar musyawarah mufakat tanpa paksaan. Untuk saya pertanggungjawabkan sebagai mana mestinya. Mengetahui suami saya, Wira Ali Usman, saya yang membuat pernyataan ini, Sri Wahyuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya mengatas nama keluarga besar mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga umat Hindu Desa Dharma Buana, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Okut, Provinsi Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Demikian tadi ya permintaan maaf. Ya, tentu saja kalau dilihat dari identitas agamanya, ya, ini dari agama Muslim ya, yang melakukan itu, jadi ada tempat pemujaan lah gitu ya, Dewa Ganesha. Kemudian si ibu ini tuh naik ke atas di samping Dewa Ganesha, naik. Yang satu sih masih di bawah ya, jadi ada dua orang, yang satu masih di bawah, yang satu lagi udah naik ke atas dengan memeluk gitu ya. Nah ini mungkin maksudnya mau selfie gitu. Tapi apa yang terjadi ya, mungkin kalau menurut Pak Gid ini yang pertama karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan bahwa ini adalah sebuah pelecehan. Dia nggak ngerti gitu ya, dia nggak ngerti, mungkin dia naik. Ini ya perkiraan Pak Gid lah. Kemudian yang kedua mungkin juga ya, biasanya kan memang begitu ya teman-teman, artinya kalau ada peninggalan bersejarah yang sifatnya itu candi atau prasasti ya. Kemudian kalau candi ini kan lebih berhubungan dengan agama gitu, agama Hindu atau Buddha gitu ya. Nah ini kadangkala kalau bukan seperti di tempat kayak Prambanan atau Jadi Borobudur gitu ya, yang tempatnya ya kecil-kecil gitu ya, nggak begitu besar gitu. Nah ini tanda-tanda peringatannya ya suka nggak ada gitu, jadi orang tuh nggak tahu gitu, nggak ada peringatan misalnya nggak usah menaiki patung Dewa Ganesha gitu ya. Ya, artinya nanti ini sebetulnya merupakan sebuah pelecehan, ataukah dalam pendidikan agama ya, terutama ini adalah agama Islam notabene, karena pendidikan di Indonesia ini 85% gitu ya, jumlah penduduk Indonesia itu kan orang Islam. Kalau kita lihat pendidikan agama yang di SD negeri itu, nah itu kan ada pendidikan banyak kan agama Islam, guru agama itu guru agama Islam. Nah harusnya dari sedini mungkin yang sifatnya dewa atau simbolis ya, itu bentuknya yang ada seperti Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma dan segala macam, termasuk Dewa Ganesha gitu ya. Ini perlu diberitahu gitu dalam pendidikan agama supaya ngerti kalau ini adalah salah satu simbol untuk pemujaan. Tadi bukan memuja yang bentuknya patung gajah, itu bukan gitu loh. Tapi ini adalah sebuah simbol gitu,
Ya kalau kita boleh kata gini, misalnya ada lafal huruf Arab yang bertuliskan Allah atau Muhammad itu diinjek gitu ya. Nah ini kan tentu orang muslim juga tersinggung karena itu adalah simbol walaupun hanya tulisan gitu. Karena dalam muslim memang tidak boleh itu menggambarkan ya seperti patung gitu ya. Nah dalam muslim memang tidak diajarkan seperti itu. Tapi kalau dalam agama lain kan boleh, kan permasalahannya itu. Nah, ini menurut Pak Agi dalam pendidikan agama dari SD apa itu, nah itu juga diajarkan toleransi itu artinya gitu, mengenal agama lain. Ini simbol dari agama-agama lain yang jangan sampai dilecehkan. Gimana sih melecehkan? Ya misalnya terjadi gitu ya, yang dinaikin di Padmasana atau Padmasari itu dinaikin sampai atas gitu ya. Orang muslim yang mungkin yang pertama ya kita nggak usah emosi dulu ya. Yang pertama mereka tidak tahu, yang kedua memang tidak ada papan peringatan di daerah tersebut yang memberitahu kalau hal tersebut akan dilakukan. Nah ini terjadi sebuah pelecehan terhadap agama Hindu jelasnya. Yang sebetulnya tadinya mereka niatnya tuh bertamasya ya wajar ya. Maksudnya daerah seperti candi ya, seperti Borobudur, Prambanan gitu ya, Kalasan dan berbagai macam candi gitu, Candi Boko dan lain-lain. Ini kan salah satu tempat atau wisata yang bersifat religi gitu. Nah, ini harus dicantumkan gitu sifat-sifat atau kelakuan-kelakuan yang nanti akan melecehkan atau menyindir umat agama lain. Ya mau tidak mau memang Indonesia itu salah satu wisata candi gitu ya, entah itu dari agama Hindu atau Buddha ya, karena dulunya sebelum Kristen masuk, Islam masuk, nah Hindu Buddha ini telah duluan masuk lebih awal, malah ada pernyataan itu kalau Hindu ini malah di abad pertama mereka sudah masuk ke Indonesia, kemudian disusul oleh Buddha, nah baru dah tuh Islam, Kristen dan lain-lain. Yang akhirnya kerajaan-kerajaan dulu yang notabene mempunyai agama asli Indonesia ya, entah itu Kapitayan, Sunda Wiwitan dan lain-lain, ini dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha gitu. Ya, seperti itulah sejarah berbicara gitu. Karena peninggalan-peninggalan ini adalah peninggalan nenek moyang kita. Yang kita lihat gitu ya, bukan masalah kalau dilihat apa dipikir secara logika memang tidak ketemu gitu ya. Misalnya bentuknya binatang kok kepalanya binatang, badannya orang gitu ya. Nah ini nggak bisa gitu ya, memang kenyataannya karena ini sifatnya itu ceritanya mitologi teman-teman. Mitologi kemudian yang dibentuk secara filosofi. Kalau boleh Pak Git bercerita sedikit tentang mitologi atau asal muasal Dewa Ganesha ini. Sebetulnya pada waktu itu ini adalah ciptaannya Dewi Parwati, di mana Dewi Parwati ini adalah istri dari Dewa Siwa gitu ya. Nah, dia menciptakan Ganesha. Pada saat Siwa pulang ke rumahnya, ini dihalangi oleh Ganesha karena Dewi Parwati saat itu sedang mandi ya. Dia disuruh jaga gitu. Disuruh oleh ibunya untuk menjaga jangan sampai ada orang masuk. Jadi siapapun nggak boleh masuk. Kebetulan yang datang itu kayak karena ayahnya gitu. Ayahnya masuk nggak dikasih juga gitu. Yang akhirnya dia mengutus anak buahnya. Ya. Siwa itu mengutus anak buahnya juga tidak mampu mengalahkan Ganesha gitu. Ganesha ini pada saat itu ya masih kecil lah gitu. Nah kemudian Siwa marah. Gitu. Siwa marah dan akhirnya memenggal kepala Ganesha. Ketika kepala Ganesha ini sudah lepas atau Ganesha ini sudah mati, nah, kemudian Dewa Siwa ini dituntut oleh Dewi Parwati untuk menghidupkan anaknya kembali. Dan apa yang terjadi, Siwa pun akhirnya mengutus lah gitu anak buahnya untuk mencari kepala apapun yang pertama ditemukan. Kebetulan yang ditemukan adalah gajah gitu. Nah, dipotonglah kepala gajah tersebut, diambil dan istilahnya secara ini operasi lah ya, boleh dikatakan operasi plastik dengan cara dewa, dan ini tersambung lah, makanya bentuknya kepalanya itu bukan kepala manusia tapi
kepalanya kepala gajah gitu. Dan ini tuh menurut mitologi salah satu versinya itu seperti tadi gitu, yang sebetulnya juga banyak macam versinya, tapi salah satunya adalah seperti itu. Dan tentu saja dalam bentuknya Dewa Ganesha ini ya di situ banyak filosofi ya, yang artinya besar kepalanya itu jadi pemikirannya itu canggih gitu ya, terus lebar kupingnya gitu ya, kalau mendengarkan itu konsentrasinya bagus gitu, dan masih banyak macam hal, yang gadingnya patah satu, kemudian yang belalainya turun dan menutupi mulut gitu ya, jadi nggak usah banyak bicara, banyak berpikir gitu ya. Nah, belalainya turun ini masuk ke kantung ilmu gitu, yang artinya dia tuh melambangkan orang yang bijaksana, cerdas, berilmu, nggak banyak omong. Nah, dan kemudian kendaraannya adalah tikus gitu ya. Tapi kan kalau dipikir-pikir kok lucu ya, gajah naikin tikus gitu. Yang artinya tikus ini kan melambangkan hawa nafsu dan ego gitu. Nah, dengan kecerdasan dan pengetahuan secara kebijakan, ini dapat mengendalikan hawa nafsu dan ego yang ada pada diri kita sendiri gitu maksudnya. Kalau kita bisa memiliki kecerdasan, bisa memiliki kebijakan, pendengaran yang cermat gitu, berpikiran yang jernih, nah ini akan mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan filosofi ini bukan sembarang dibuat gitu oleh nenek moyang kita, itu ya dipikirkan banget gitu. Nah ini maksudnya gini gitu. Kalau orang yang nggak tahu tentu saja akan melihat, wah itu kepalanya gajah, badannya orang disembah. Makhluk dari mana itu? Nah, kan pernah ada gitu, seseorang yang berdakwah dan bercerita tentang demikian. Ini karena dia tidak mau bertanya gitu, dan tidak mau mengerti. Yang penting dia lihat seperti itu ya, dia ceritakan seperti itu. Kalau dia bertanya kepada yang lebih tahu, ini akan terjadi unsur-unsur filosofi yang dikembangkan. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang pertama adalah pelajaran agama ya. Jadi dalam hal mengajarkan agama dari SD itu udah mulai mengenalkan simbol-simbol yang ada di agama lain gitu. Jadi pendidikan agama itu menurut Pak Gid bukan cuman mempelajari ya, ini khususnya untuk yang Islam ya, karena ya seperti tadi ya, kalau SD negeri itu dikumpulkan di seluruh Indonesia, mayoritas yang diajarkan itu adalah agama Islam ya, guru agama itu rata-rata guru agama Islam. Nah ini guru agama Islam juga menurut Pak Gid punya kewajiban menerangkan tentang agama lain, simbol-simbol dari agama lain. Supaya apa? Supaya bisa terjadi adanya toleransi. Hal-hal demikian kan permasalahannya mereka tidak tahu gitu. Kalau hal seperti ini sudah diajarkan dari kecil tentang toleransi beragama, nah tentunya juga tidak akan terjadi hal yang demikian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, misalnya di tempat seperti itu, mau tidak mau gitu ya, yang mana ini adalah peninggalan nenek moyang yang berhubungan dengan religi, terutama dengan agama Hindu dan Buddha gitu ya. Nah maunya juga ada papan peringatan gitu, supaya ini tidak dilakukan. Atau kalau bisa ya mesti ada yang jaga juga gitu. Jadi setiap ada yang melakukan pelanggaran langsung ditegur. Nah seperti itu teman-teman, supaya tidak terulang dan terulang lagi. Ini sering terjadi terulang ya karena seperti itu. Yang karena pertama tidak tahu, yang kedua tidak ada peringatan, kemudian ya salah satu unsurnya lagi adalah tidak ada orang yang menjaga. Mudah-mudahan hal yang seperti ini di hari kemudian dan hari kemudian gitu ya, ini makin berkurang, dan kalau bisa ya jangan sampai terjadi, karena ini adalah menyinggung masalah keyakinan. Keyakinan itu adalah masalah perasaan. Kalau udah masalah perasaan tersinggung, hatinya kebakar, nah ini akan menimbulkan luka-luka yang tidak akan habis lah menurut Pak Gid. Oke lah memaafkan, ya kita maafkan, tapi orang tuh apa kalau memaafkan hilang gitu aja? Pasti masih sedikit ataupun kecil gitu ya. Nah itu masih tersisa di hati mereka gitu. Ya mudah-mudahan saja ini dimaafkan, kan benar-benar maaf tanpa sisa gitu ya. Dan menurut Pak Gid ini cukup sekian. Terima kasih.